Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya kita dilindungi oleh Allah SWT. Oke, untuk pelajaran fikih pada kali ini kita akan mempelajari atau membahas tentang peradilan dalam Islam. Oke, silahkan disimak baik-baik ya. Untuk kompetensi inti dari pelajaran fikih tentang peradilan dalam Islam ini adalah silahkan dibaca. Ini ada poin nomor 1. Kemudian ada poin nomor 2, silahkan dibaca. Kemudian ada poin yang ketiga, silahkan dibaca juga. Terus yang terakhir ada poin yang keempat dari kompetensi inti daripada pelajaran fikih tentang peradilan Islam. Ini adalah kompetensi intinya. Dan adapun untuk kompetensi dasar dari pelajaran fikih tentang peradilan dalam Islam ini adalah yang pertama, menunjukkan sikap patuh pada hukum. Yang kedua, menganalisis ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya. Yang ketiga, mempraktikkan contoh penerapan ketentuan Islam tentang peradilan. Kemudian, untuk indikator pembelajaran yang akan kita dapatkan dari pelajaran atau materi kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian peradilan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi peradilan. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan hikmah peradilan. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan pengertian hakim. Yang kelima, siswa dapat menyebutkan syarat-syarat hakim. Yang keenam, siswa dapat menjelaskan tujuan sumpah. Yang ketujuh, siswa dapat menyebutkan syarat-syarat orang yang bersumpah. Oke, kita langsung ke peradilan gitu ya. Apa sih peradilan? Oke, sini ada pengertian peradilan. Nah, Bapak bacakan peradilan dalam pembahasan fikih diistilahkan dengan qada yang memiliki arti memutuskan, menyempurnakan, menetapkan. Sedangkan secara makna terminologi, peradilan adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan putusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Oke, untuk fungsi peradilan yang pertama adalah menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Yang kedua, mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat. Yang keempat, mengaplikasikan nilai-nilai amar ma'ruf nahi munkar dengan menyampaikan hak kepada siapapun yang berhak menerimanya.
dan menghalangi orang-orang yang zalim dari tindak aniaya yang akan mereka lakukan. Apakah hikmah peradilan? Apa yang akan kita dapatkan dari peradilan ini? Yang pertama, terwujudnya masyarakat yang bersih karena setiap orang terlindungi haknya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, di mana beliau SAW menjelaskan bahwa satu masyarakat tidak dinilai bersih jika hak orang-orang yang lemah diambil orang-orang yang kuat. Hikmah yang kedua, terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa karena masyarakat telah menjelma menjadi masyarakat bersih. Dan yang ketiga dari hikmah peradilan adalah terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat, artinya setiap hak orang dihargai dan dilindungi. Sekarang kita akan membahas tentang hakim. Apa itu hakim? Hakim adalah orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Dengan kata lain, hakim adalah orang yang bertugas untuk mengadili. Ia mempunyai kedudukan yang terhormat selama ia berlaku adil. Apa aja syarat-syarat hakim? Nah, di sini sudah Bapak tuliskan. Yang pertama, untuk syarat menjadi hakim adalah beragama Islam. Yang kedua, akil balik sehingga bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, merdeka, bukan hamba sahaya. Yang kelima, berlaku adil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Keenam, laki-laki. Syarat yang ketujuh, memahami hukum dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedelapan, memahami ijma ulama serta perbedaan-perbedaan tradisi umat. Syarat yang ke-9, memahami bahasa Arab dengan baik. Syarat yang ke-10, mampu berijtihad dan menguasai metode ijtihad karena tidak diperbolehkan baginya taklid. Syarat yang ke-11, seorang hakim dapat mendengarkan dengan baik, artinya tidak ada gangguan pendengaran. Yang ke-12, seorang hakim tidak buta. Syarat yang ke-13, seorang hakim harus mengenal bahasa tulis. Syarat yang ke-14, seorang hakim harus memiliki ingatan yang kuat dan dapat berbicara dengan jelas. Oke, itulah syarat-syarat hakim. Tergugat dan terlupa. Pengertian tergugat: orang yang terkena gugatan dari penggugat disebut tergugat. Tergugat bisa membela diri dengan membantah kebenaran gugatan melalui dua cara. Cara yang pertama, menunjukkan bukti-bukti. Yang kedua, bersumpah. Apa itu tujuan sumpah? Ya. Untuk apa sih bersumpah gitu ya? Nah, tujuan sumpah dalam perspektif Islam itu ada dua. Yang pertama, menyatakan tekad untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas tersebut. Yang kedua, membuktikan dengan sungguh-sungguh bahwa yang bersangkutan
pihak yang benar. Itu tujuan sumpah ya. Nah, syarat-syarat orang bersumpah. Yang pertama, mukallaf. Yang kedua, didorong oleh kemauan sendiri tanpa ada paksaan. Yang ketiga, disengaja bukan karena terlanjur atau lain-lain. Dan adapun lafaz-lafaz sumpah yang bisa dilafazkan itu ada 3 lafaz ya yang bisa digunakan untuk bersumpah. Pertama, ada kata wallahi. Yang kedua, ada kata billahi. Yang ketiga, ada kata tawallahi. Di mana ketiga kata ini punya arti yang sama, yaitu demi Allah. Pelanggaran sumpah. Bagaimana kalau kita bersumpah tapi sumpah yang palsu? Nah, di sini konsekuensi yang harus dilakukan oleh seseorang yang melanggar sumpah adalah membayar kafarah yamin atau denda pelanggaran sumpah dengan memilih salah satu dari ketiga ketentuan berikut. Yang pertama, memberikan makanan pokok kepada 10 orang miskin, di mana masing-masing dari mereka mendapatkan 3/4 liter. Yang kedua, memberikan pakaian yang pantas pada 10 orang miskin. Yang ketiga, memerdekakan hamba sahaya. Nah, bisa milih ya dari ketiga poin yang sudah Bapak bacakan tadi. Ya. Jika pelanggar sumpah masih juga tidak mampu membayar kafarah dengan melakukan salah satu dari 3 hal di atas, maka ia diperintahkan untuk berpuasa 3 hari. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan materi untuk pelajaran fikih tentang peradilan dalam Islam ini bisa dipahami dengan sesama. Adapun ketika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan dituliskan dalam komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.